Tak berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang sebagaimana biasa. Beliau melakukan sholat sedangkan kaum Quraisy duduk di tempat biasa mereka berkumpul sambil menunggu aksi dari Abu Jahal. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, Abu Jahal mengangkat batu dan mendekati beliau. Akan tetapi, ia justru berbalik mundur dengan wajah pucat dan ketakutan. Kedua batu yang ada di kedua tangannya ia lempar, karena sudah tidak kuat lagi. Kaum Quraisy telah gagal berunding dengan cara membujuk, janji yang menggiurkan, bahkan mengancam. Demikian juga, Abu Jahal gagal melampiaskan niat jahatnya untuk menghabisi beliau. Mereka terus mencari jalan tengah agar bisa selamat. Mereka menawarkan kepada beliau, mereka akan menyembah Tuhan beliau dan beliau harus menyembah Tuhan mereka juga. Lalu turunlah surat Al-Kafirun seluruhnya. Allah juga menurunkan surat Yunus ayat 15 sebagai bantahan Nabi terhadap mereka. Setelah semua perundingan kaum Quraisy mengalami kegagalan, Nador bin Harits berdiri dan menasehati mereka. Kemudian kaum Quraisy memutuskan untuk menghubungi orang-orang Yahudi, guna memastikan kelanjutan dari perihal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menunjuk Nador bin Harits bersama dua orang lainnya untuk menemui orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika mereka tiba di sana, para pemuka agama Yahudi berkata kepada mereka agar menanyakan 3 pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang kisah sekelompok pemuda yang sudah pergi pada masa lampau, kisah seorang laki-laki pengelana yang menjelajahi dunia hingga ke belahan timur bumi dan baratnya, dan terkait dengan ruh. Setibanya di Mekah, mereka memberitahukan kaum Quraisy perihal apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu, orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal tersebut. Kemudian turunlah surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat kisah sekelompok pemuda tersebut, yakni Asyabul Kahfi dan kisah seorang laki-laki pengelana, yakni Dzulqarnain. Demikian pula, turunlah jawaban tentang ruh dalam surat Al-Isra. Ketika itu, jelaslah bagi kaum Quraisy bahwa beliau berada dalam kebenaran dan kejujuran. Sikap Abu Thalib setelah melihat kondisi kaum Quraisy yang benar-benar mau menghabisi keponakannya. Akhirnya, ia mengumpulkan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menghimbau mereka agar menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua memenuhi imbauan itu, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir sebagai sikap fanatisme Arab. Mereka bersumpah dan mengikat janji di Ka'bah, kecuali Abu Lahab memilih untuk menentang mereka. Terima kasih telah menonton video saya.